Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru dan merupakan kabar gembira dari Kemenpan bahwasanya Kemenpan sudah buka pengajuan formasi untuk tahun 2022 untuk penuntasan status guru dan tendik honorer yang ada. Kita akan bahas di sini, namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian Kemenpan RB sudah membuka kesempatan kepada Pemda. Jadi di sini disebutkan Kemenpan RB minta Pemda segera mengusulkan formasi honorer K2. Ini di hari ini dikutip dari JPNN, janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Pak Cahyokumolo memberikan kebijakan khusus bagi honor K2 dalam rekrutmen P3K 2022 yang akhirnya direalisasikan. Hal itu terbukti dengan adanya surat Kemenpan RB yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian PPK pusat dan daerah. Surat yang ditandatangani Sekretaris Kemenpan RB Pak Dwi Wahyu Atmaji tertanggal 22 Oktober 2021 itu berisi pembukaan kembali pengusulan kebutuhan P3K 2022. Disebutkan pengusulan kebutuhan ASN P3K 2022 dibuka kembali sampai akhir November 2021. Ini disampaikan Pak Atmaji dalam suratnya. Untuk melihat lebih detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali kebutuhan P3K 2022 bisa diakses pada e-formasi. Nah, khusus untuk instansi daerah, kata Pak Atmaji, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi honorer K2. Hal itu tetap dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Sebelumnya, bahwa Menpan RB Pak Cahyokumolo mengungkapkan untuk formasi P3K Guru 2021 sebenarnya telah dibuka atau disediakan 1 juta formasi. Namun jumlah formasi yang diajukan Pemda kemudian dilakukan seleksi hanya 507.848. Inilah yang sudah berlangsung saat ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu pada 2022 nanti sisa formasinya akan dibuka kembali untuk diusulkan Pemda. Selain itu, khusus untuk guru agama di sekolah negeri di Pemda juga akan dialokasikan. Nah, khusus ini Bapak Ibu sekalian di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, berdasarkan hasil tahap 1 kemarin banyak sekali guru agama PAI yang mencapai PG namun tidak memenangkan formasi karena kebutuhannya sangat minim. Ada bahkan satu formasi dilamar sampai ratusan guru. Nah, oleh karena itu dengan dibukanya formasi di tahun 2022 ini tentu kesempatan besar bagi Bapak Ibu yang sudah PG untuk menduduki formasi. Dilanjutkan, hal itu mengingat pada 2021 hanya sekitar 22.000 yang dialokasikan. Menurut Pak Cahyo, formasi guru tersebut berpotensi untuk dialokasikan bagi guru honorer K2 yang memenuhi persyaratan sebagai guru minimal S1 dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer K2 dibandingkan dengan guru honorer lainnya. Nah, ini salah satu kebijakan yang diambil di tahun depan Bapak Ibu sekalian khusus untuk honorer K2, walaupun di tahun ini sebenarnya sudah ada kebijakannya juga. Disampaikan misalnya dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis, tetapi cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, wawancara, sehingga peluang kelulusannya sangat besar. Nah, dalam konteks ini sebenarnya secara umum hampir semua Bapak Ibu guru honorer mengikuti seleksi di tahun ini sebab dimungkinkan diikuti hingga tahap ketiga nanti. Jadi asalkan Bapak Ibu mencapai PG di tahun 2022 nanti, besar kemungkinan Bapak Ibu bisa diangkat karena sesuai juknis maka untuk pemilihan formasi itu harus sama dengan tahun 2021 ini diberikan pertama sekali kepada guru induk. Nah, dengan adanya pengelompokan itu maka tentu bagi Bapak Ibu yang sudah PG akan langsung diangkat menjadi P3K. Disampaikan dari data sementara seleksi P3K Guru 2021, hampir lebih dari 98% guru peserta seleksi bisa melampaui nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Menurut Pak Cahyo, dari data yang ada masih banyak guru honor K2 yang berpendidikan di bawah S1 D3, D2, bahkan SLTA, yang mana sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Oleh karena itu, Kemenpan RB akan mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan pendidikan mereka.
Salah satunya adalah dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang bisa diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Selain itu, dari data honor K2 yang ada, selain guru, terdapat pula tenaga kesehatan sekitar 4 ribuan dan tenaga teknis sekitar 270 ribuan. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 nanti tenaga teknis akan ditampung Bapak Ibu sekalian. Tenaga teknis yang berjumlah sangat besar tersebut mayoritas berpendidikan di bawah D3. Ada yang SLTA, SLTP, bahkan SD, dan banyak yang berprofesi sebagai supir, pramusaji, petugas kebersihan, dan lain-lain. Terhadap mereka, khususnya yang berpendidikan minimal D3, kata Pak Menteri, masih memungkinkan untuk melamar pada jabatan-jabatan ASN yang dapat diduduki P3K. Kemenpan RB akan mendorong Pemda untuk mengusulkan formasi bagi mereka. Untuk mengakomodasi penanganan sisa guru honor K2 dan tenaga teknis yang masih berpotensi untuk mengikuti seleksi dan diangkat sebagai P3K tersebut, Kemenpan RB melalui Deputi SDM Aparatur telah mengusulkan tambahan jumlah formasi 2022 kepada Kemenpio, pungkasnya. Nah, dengan ini Bapak Ibu sekalian, maka di tahun 2020 nanti akan ada dua kemungkinan. Pertama, Pemda yang sudah mengusulkan formasi di tahun ini akan kembali mengusulkan formasi ya untuk memenuhi kebutuhan kekurangan guru. Ini terutamanya adalah guru-guru yang ikut di tahun ini yang merupakan guru non-Indo. Namun ya tidak bisa memenangkan formasi karena terbatas formasinya. Lalu yang kedua adalah 36 daerah yang tahun ini belum mengajukan formasi. Jadi di tahun depan ini sudah akan mengajukan formasi. Misalnya ini adalah Provinsi Sumatera Utara, kemudian Provinsi Jambi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedage, Kabupaten Tanjung Balai, dan seterusnya. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian ya informasi terbaru yang bisa sampaikan. Dengan ini tentunya Bapak Ibu yang tahun ini tidak dapat mengisi formasi, tentu asalkan PG tahun depan Bapak Ibu sudah memenuhi kualifikasi untuk mengisi suatu formasi, terutamanya di sekolah induk Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi telah turun ke berbagai macam daerah, berbicara dengan berbagai macam Pemda untuk menjaminkan bahwa anggarannya itu akan diamankan oleh pusat, tapi tetap saja 36 pemerintah daerah masih belum mengajukan formasi guru P3K untuk tahun ini. Ini adalah 36 Pemda, banyak sekali dari provinsi-provinsi di luar Jawa, Sumatera Utara, Jambi, ya, beberapa di Kalimantan dan Sulawesi, Papua, Bengkulu, dan Maluku. Ini yang tidak mengajukan formasi. Tentunya, dan Mas Iwan tolong koreksi saya, tapi sekarang kita sedang melakukan ronde kedua formasi, dan masing-masing daerah ini yang tidak mengajukan formasi kita datangi satu persatu meyakinkan mereka bahwa anggarannya aman ya, dan tidak perlu khawatir untuk teman-teman karena kan kita harus semua yang mengajukan formasi juga masih harus melalui tes seleksi gitu. Jadinya belum tentu semuanya juga yang akan lolos seleksi.